Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali melaksanakan perkuliahan secara virtual. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam, Bapak Andri Nurwandi, SSY, MAG. Dan yang sama kami banggakan adalah teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Wacana Islam Kontemporer dan Studi Islam Kawasan. Adapun anggota kelompok kami, saya Mahyuni Borudamanik sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya Cindy Arianti sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan materi pertama kepada teman saya Cindy Arianti. Kepada saudari Cindy, saya persilahkan. Islam kontemporer. Pengertian Islam kontemporer. Pengertian Islam secara bahasa artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat atau salama. Sedangkan kontemporer artinya dari masa atau waktu ke waktu. Menurut istilah, Islam kontemporer adalah gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif, baik dalam perspektif interpretasi, tekstual, maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru pada temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi Islam kontemporer. Problem utama pemikiran Islam kontemporer umumnya terkait sikap terhadap tradisi atau turats di satu sisi dan sikap terhadap modernitas atau hadasa di sisi yang lain. Pemikiran Islam kontemporer umumnya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atas keberadaan tradisi di satu sisi dan keberadaan modernitas di sisi yang lain, serta bagaimana sebaiknya membaca keduanya. Maka tradisi dan modernitas atau al-turat al-hadasa merupakan isu pokok dalam pemikiran Islam kontemporer. Berbeda dengan pemikiran Islam modernis yang menggilas tradisi demi pembaruan, pemikiran Islam kontemporer melihat bahwa turat adalah prestasi sejarah, sementara hadasa adalah realitas sejarah. Maka tidak bisa menekan turat apalagi menafikannya hanya demi pembaharuan. Rasionalisasi atau modernisasi sebagaimana perspektif modernis selama ini juga tidak bisa menolak begitu saja apa-apa yang datang dari perut hadasa, terutama perkembangan sains dan teknologi. Karena sekalipun banyak mengandung kelemahan, karenanya juga dikritik, tetap banyak memberikan penjelasan atas problem kehidupan, keilmuan, mungkin juga keberagaman. Selanjutnya adapun aliran-aliran dalam Islam kontemporer, yaitu yang pertama, metode berpikir kaum salaf. Ibnu Taimiyah yang merumuskan metode pemahaman ini membagi ulama dalam memahami akidah Islam ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, para filosof, yang kedua, para pakar ilmu kalam yaitu Mu'tazilah, yang ketiga, ulama yang mengadakan penalaran terhadap akidah yang terdapat dalam Al-Quran untuk diimani dan dalil-dalil yang terkandung di dalamnya untuk digunakan. Dan yang keempat, kelompok yang beriman kepada Al-Quran, baik akidah maupun dalilnya, tetapi mempergunakan dalil rasional di samping dalil Al-Quran itu sendiri.
Selanjutnya, adapun yang kedua, gerakan Islam moderat. Paham keagamaan yang diajarkan dan kemudian dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah paham moderat. Secara harfiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah penganut sunnah, tradisi, atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama. Watak moderasi atau wasyatiyah yang dimiliki oleh paham ini baik dalam sistem keyakinan atau akidah, syariah maupun praktik akhlak atau tasawuf sesuai dengan corak kebudayaan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, Islam liberal. Islam liberal mempunyai makna kebebasan tanpa batas atau bahkan disertakan dalam sikap permisif atau ibahiyah, yaitu sikap menolerir setiap hal tanpa mengenal batas yang pasti. Dengan cara pandang seperti itu, Islam liberal dipandang sebagai ancaman terhadap keberagamaan yang sudah terlembaga. Setiap Islam selalu peduli dengan apa yang dia kerjakan, apakah perbuatan itu boleh atau tidak. Inilah yang kemudian melahirkan suatu bidang kajian yang sangat kaya dan meninggalkan ribuan literatur yang canggih, yaitu bidang fikih. Studi kawasan Islam. Pengertian studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam ialah kajian yang menjelaskan tentang situasi yang terjadi di berbagai area mengenai kawasan Islam di dunia dan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Sejarah studi kawasan Islam. Al-Mas'udi, penulis Ma'ruj Ad-Dahab, mengawali pengetahuan tentang geografi dan sejarah dari hasil pengembangannya ke berbagai wilayah, baik wilayah muslim maupun wilayah non-muslim, yang sering menerima berbagai informasi, sehingga penjelasannya tentang keberadaan dan sejarah wilayah yang sangat kaya. Ia sangat menguasai adat istiadat dan pembangunan pola kehidupan setiap masyarakat yang dikunjunginya, termasuk bahasa, dan ia pun memiliki keakraban dengan tokoh-tokoh lokal. Karya ini ditulis pada tahun 947 Masehi. Ia meninggal tahun 1506 Masehi di Putshan. Al-Biruni, penulis kitab Al-Hind, merupakan sejarawan yang ahli dalam kajian wilayah India. Bukan hanya sebagai sejarawan, melainkan juga ahli dalam penelitian dan observasi dalam ilmu lainnya. Sebagai seorang penasehat dinasti Ghaznawi, Sultan Mahmud Ghazna bekerja tidak hanya untuk kepentingan pemerintahan, tetapi juga menjelaskan secara objektif keberadaan wilayah, keagamaan, mentalitas penduduk, pemikiran India, dan upaya-upaya yang harus ditangani oleh para penguasa muslim. Kitab Al-Hind ditulis tahun 1017 Masehi. Begitu banyak orang mengkaji wilayah dan dengan berbagai variasinya, dan setiap periode menunjukkan tren yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam perkembangan sejarahnya, istilah geopolitik baru lahir pada abad ke-19 sebagai bagian dari konsep geostrategi bangsa Jerman yang dikembangkan oleh Otto von Bismarck dengan Unification of the German States. Teori ini pada akhirnya menjadi suatu bagian yang lebih luas dari kajian geografis secara umum. Problem dan prospek studi Islam kawasan. Pendekatan studi area merupakan pendekatan yang meliputi bidang persejarahan, linguistik, dan semua cabang ilmu, serta pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban dan kebudayaan terhadap keadaan masyarakat di suatu wilayah atau kawasan. Problematika yang dihadapi pada penelitian dengan menggunakan penelitian studi area dalam studi Islam dan komunitas muslim berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki.
Semakin kompleks objek yang menjadi sasaran penyelidikan dan semakin luas wilayah yang dijangkaunya, maka semakin besar persiapan yang dilakukan untuk menerapkan studi area. Prospek pendekatan studi area dapat dikatakan sangat baik. Hal ini mengingat perlunya dibangun rasa saling pengertian dan kerjasama antara komunitas muslim mendunia yang meliputi luas wilayah yang mencapai 31,8 juta kilometer atau sebanding dengan 25% dari seluruh wilayah dunia yang memanjang dari Indonesia di sebelah timur hingga Senegal di sebelah barat, serta di utara Turkistan hingga ke selatan Mozambik. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu yang pertama, Islam kontemporer. Islam kontemporer adalah gagasan untuk mengkaji Islam sebagai nilai alternatif baik dalam perspektif interpretasi, tekstual maupun kajian kontekstual mengenai kemampuan Islam memberikan solusi baru terhadap temuan-temuan di semua dimensi kehidupan dari masa lampau hingga sekarang. Pemikiran Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern atau abad ke-19 hingga sampai saat ini. Ciri dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Yang kedua, studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam ialah kajian yang menjelaskan tentang situasi yang terjadi di berbagai area mengenai kawasan Islam di dunia dan ruang lingkup yang ada di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Sekian hasil diskusi kami. Jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.